Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali sebagaimana biasa dalam rangka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita sehingga bisa menambah keilmuan kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah merupakan bulan-bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara bulan haram yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kebaikan di dalamnya tentunya sangat mulia dan sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beraneka ragam amalan-amalan yang disyaratkan di dalamnya. Namun salah satu di antara syariat atau salah satu di antara amalan yang istimewa yang disyaratkan pada bulan itu adalah al-udhiyah atau berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Inilah tema kita pada sore hari ini, hukum-hukum terkait dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin serta kaum muslimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyah atau berkurban merupakan ibadah berupa menyembelih hewan ternak dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan ternak yang disembelih itu sangat spesifik, yaitu unta atau sapi atau kambing. Maka 3 jenis hewan ternak inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih pada hari raya kurban tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Disebut dengan al-udhiyah dalam bahasa Arab karena aktivitas penyembelihan ini dilakukan pada waktu duha, yaitu pada waktu matahari terbit. Tentunya setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Ibadah ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Dalilnya cukup banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah kalian untuk Rabb kalian dan sembelilah hewan kurban. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Bahwa setiap umat kami jadikan baginya kurban agar kemudian mereka berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW, maka cukup banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW menyembelih dan berkurban pada hari raya Idul Adha. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW dzabaha syataini amlahaini, bahwasannya atau kabsyaini amlahaini aqranain, bahwa Rasulullah SAW menyembelih dua ekor domba yang berwarna putih kehitam-hitaman dan memiliki tanduk. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sudah kita jelaskan tadi, maka tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan-keutamaan. Meskipun para ulama kita mengatakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan dan menjelaskan tentang keutamaan dari berkurban ini adalah hadis-hadis yang sangat lemah
bahkan merupakan hadis-hadis yang ajaib katanya, yang sangat aneh dan tidak ada satupun yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Qad rawan nasu fiha ay udhiyah ajaib la tasih." Sungguhnya banyak di kalangan manusia yang meriwayatkan tentang keutamaan berkurban, hadis-hadis yang ajaib dan aneh dan tidak sahih. Oleh karena itu, kendati banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan keutamaan dari ibadah ini, maka hendaknya kita selektif dan berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan untuk menyebarkan hadis-hadis tersebut, karena hukum para ulama kita terkait dengan hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Kemudian ibadah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas para ulama kita. Jadi para ulama kita berbeda pendapat terkait dengan hukum dari ibadah ini. Mayoritas para ulama kita mengatakan bahwa atau berpendapat bahwasannya berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, jadi mendekati wajib. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwasannya ibadah ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan ini pendapat diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Ahmad serta dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu jami'an. Oleh karena itu, karena perbedaan pendapat ini ya, bahkan hukumnya saling berdekatan satu dengan yang lain, maka selayaknya seorang muslim tidak meremehkan dan tidak melalaikan ibadah yang satu ini, apalagi ketika dia memiliki kelapangan rizki, ya, hendaknya dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala dia mengatakan, "Man kana lahu sa'atum minar rizki walam yadhahi." Barang siapa yang memiliki keluasan rizki dan dia tidak berkurban, fala yaqrubanna masjidana, maka hendaknya dia tidak sholat dekat masjid kita. Jadi sangat dibenci sekali orang yang memiliki kelebihan dan keluasan rizki kemudian tidak melakukan ibadah yang satu ini. Oleh karena itu diupayakan, sangat-sangat diupayakan bagi kaum muslimin yang memiliki kelapangan rizki untuk berkurban pada hari raya Idul Adha sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Dan juga perlu diketahui bahwa syariat kita, yaitu agama Islam, mensyariatkan ibadah yang satu ini bagi seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun wanita, tua maupun muda, orang yang sedang mukim ataupun sedang musafir, baik itu tinggal di kota-kota besar ataupun dia tinggal di desa-desa terpencil di seluruh negeri kaum muslimin. Dimanapun dia tinggal, baik itu di kota ataupun desa, di negeri kaum muslimin ataupun di negeri orang-orang kafir, baik dia laki-laki ataupun wanita, sedang mukim atau musafir, maka sangat dianjurkan ya, untuk melakukan ibadah ini sebagaimana kita jelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas para ulama kita. Yang dikecualikan dari ini adalah orang yang sedang berhaji. Orang yang sedang berhaji, sebagaimana sebagian pendapat dari para ulama kita, yaitu Imam Malik berpendapat bahwasanya orang yang berhaji tidak disyariatkan untuk berkurban, tapi disyariatkan untuk membayar hadiyu. Yang sedang berhaji menyembelih juga, tetapi bukan menyembelih kurban, tetapi dia menyembelih sebagai bentuk hadiyu atau denda atas ibadah haji yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sedang berhaji tamattu maupun yang sedang berhaji qiran. Orang yang dapat atau memiliki kelebihan harta, atau orang yang tidak memiliki uang tetapi dia mampu untuk membayar hutang dari membayar hutang untuk berkurban, maka disyariatkan atau disunnahkan untuk melakukan ibadah tersebut meskipun dia harus berhutang. Jadi seandainya ada seseorang ya
yang tidak memiliki uang pada waktu itu, tetapi dia yakin bahwa dia akan mampu untuk membayar hutangnya dalam waktu dekat, ya, karena ada gaji yang dia tunggu, atau ada lahan yang dia akan jual, dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk berhutang demi untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita saking besarnya keutamaan dari ibadah ini, ya, bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah atau hukumnya wajib menurut sebagian para ulama kita bagi orang yang mampu. Bahkan orang yang sedang tidak memiliki uang tapi dia memiliki keyakinan untuk bisa membayar hutang apabila berhutang dengan tujuan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan baginya untuk berhutang. Pendapat di antara sebagian para ulama kita, pendapat dari Syekh Islam Taimiyah dan lain sebagainya, beliau mengatakan in kana lahu wafa'un fastadana ma yudhi bihi fahasan wala yajibu alaihi an yaf'ala dzalik. Kalau dia memiliki kemampuan untuk membayar hutang, kemudian dia berhutang untuk berkurban, maka itu adalah sesuatu yang baik, tetapi hukumnya tidak wajib baginya untuk apa? Untuk berhutang demi untuk membayar, untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban tentunya memiliki hikmah. Ada hikmah-hikmah yang disebutkan oleh syariat kita. Yang pertama adalah bahwa orang yang berkurban menunaikan dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkurban. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi lewat firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang berkurban, maka dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mematuhi dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berkurban akan mendapatkan ketakwaan, menunjukkan ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dia tidak akan mendapatkan dagingnya dan juga darahnya, tetapi yang Allah terima dari mereka itu adalah ketakwaannya. Jadi ketika seseorang berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterima bukan dagingnya dan juga bukan darahnya, tetapi niatnya, keimanannya, kesucian hatinya dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Karena pensyariatan dari ibadah ini memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang, yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail, dan beliau pun melaksanakan perintah itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan perintah itu dan mengganti dengan seekor domba. Pada saat itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah ini dan mengabadikannya lewat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima atau yang keempat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang berkurban, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hal yang lain yang perlu kita bahas, bahwa hewan yang dikurbankan adalah hewan ternak, sebagaimana kita jelaskan, yaitu unta, sapi, dan juga kambing. Dan hewan-hewan ini memiliki syarat berupa usia-usia tertentu. Yang pertama adalah ketika seseorang ingin mengorbankan seekor unta, maka wajib unta tersebut berusia 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Jikalau hendak mengorbankan seekor sapi, maka wajib sapi itu berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Adapun yang ingin mengorbankan seekor domba, maka dipersyaratkan domba tersebut berusia 6 bulan dan masuk bulan yang ke-7. Ini merupakan usia-usia dari hewan yang akan disembelih. Nah, wajib bagi seorang yang hendak menyembelih untuk melihat usia-usia tersebut dengan teliti, agar kemudian pengorbanannya
atau penyembelihan hewan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa seekor unta dan seekor sapi cukup untuk 7 orang. Jadi seekor unta dan sapi seseorang bisa berserikat, ya, dalam tujuh orang bisa berserikat untuk satu sapi atau satu unta. Adapun untuk kambing maka hanya untuk 1 orang saja. Kemudian di antara syarat yang lain bahwa dilarang bagi kita untuk menyembelih hewan yang cacat. Hewan yang cacat seperti hewan yang pincang atau yang buta, ya, atau yang sangat kurus sehingga kelihatan tulang-tulangnya, atau hewan yang sakit. Karena ini merupakan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka hendaknya kita berkurban hewan yang gemuk, hewan yang sehat, tidak ada tanda-tanda penyakit dan cacat di dalamnya. Dan hal yang perlu kita bahas juga bahwa seseorang yang sudah berniat untuk berkurban hendaknya tidak memotong kumisnya, rambutnya, kukunya, ya. Sebagian para ulama kita mengharamkan dan sebagian yang lainnya memakruhkan karena hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasannya idza dakhala al-ashr, kalau masuk tahun pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, salah seorang di antara kalian hendak berkurban, fala yamassu min sya'riha wa dhafriha, maka hendaknya tidak memotong kukunya dan juga tidak memotong rambutnya. Dan yang terakhir bahwa wajib bagi orang yang berkurban untuk memotong hewan kurbannya pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah setelah matahari terbit, khususnya setelah sholat Idul Adha dilakukan. Dan barang siapa yang berkurban, memotong kurbannya sebelum Idul Adha dilakukan, maka dia diterima sebagai kurban, tapi diterima sebagai sembelihan biasa. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat, memberikan ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.